Halo, perkenalkan nama saya Sri Mayangsari. Saya akan membersamai kalian semua dalam podcast berjudul Sosok Fakultas Teknik. Ini sosok Fakultas Teknik yang akan berbincang bersama kita adalah Bapak Dr. Yudi Basuki, STMT. Beliau merupakan dosen perencanaan wilayah dan kota yang mempunyai keahlian di bidang kajian transportasi. Kali ini kita akan berbincang tentang isu kemacetan yang ada di Kota Semarang. Izin bertanya ya Pak, menurut panjenengan pendapat Bapak tentang kemacetan yang ada di Tembalang itu pripun ya Pak? Ya, jadi kalau kita bahas secara teori dulu ya, Mbak dan Mas ya, bahwa kemacetan itu kan terjadi karena penumpukan kendaraan ya, di suatu tempat dan suatu waktu tertentu gitu ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ya aktivitas manusia kan yang tidak bisa dipenuhi di tempatnya, maka dia melakukan pergerakan kan gitu. Nah, dari situ maka pada waktu aktivitas yang sama dan jalur yang dilalui yang sama, maka terjadilah kemacetan itu. Nah, itu secara teorinya itu dulu. Nah, kalau di Semarang, di Undip sendiri ya berarti aktivitasnya apa? Pendidikan ya. Nah, artinya apa? Ada jadwal kuliah mungkin ya. Nah, mungkin tidak hanya pendidikan ya, tapi ada beberapa, tapi mostly tentang pendidikan ya, tentang aktivitasnya pendidikan. Nah, ketika jadwal kuliah itu boleh dikatakan bersamaan dengan jumlah mahasiswa kita yang kurang lebih 60.000 gitu ya. Nah, maka bisa dibayangkan dengan jaringan jalan yang katakanlah tidak terlalu banyak, maka pasti akan terjadi kemacetan di situ. Itu dulu ya kira-kira. Terus dari Universitas Universitas Diponegoro Pak, terkait isu kemacetan tersebut, solusi logis apa yang mungkin bisa ditawarkan dari Universitas Diponegoro terkait kemacetan? Iya, jadi karena kemacetan ini melibatkan ya sivitas akademika ya, mahasiswa, kemudian dosen dan teknik, maka dan berawal dari sistem aktivitas, maka sebenarnya sebaiknya kita mulai dari aktivitas dulu. Bagaimana mengatur aktivitas itu? Misalkan dengan penjadwalan yang mungkin tidak terlalu menumpuk di jam-jam puncak ya. Di jam-jam puncak itu di jam-jam puncaknya mahasiswa maupun teknik dan dosen. Tentu saja ini tidak mudah karena kita banyak sekali kelas yang muncul karena demand ya dari 60.000 mahasiswa itu. Tapi mungkin itu bisa kita lakukan terlebih dahulu, menyisir jadwal-jadwal yang bisa diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini himbauan ya untuk mahasiswa. Biasanya mereka itu datangnya mepet. Artinya tadi berdasarkan definisi kemacetan, bahwa kemacetan itu adalah penumpukan perjalanan pada ruang dan waktu yang sama. Maka kalau secara teori itu bisa diminimalkan ya, dikurangi dengan misalkan berangkat lebih pagi gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan isu nanti keselamatan ya, keselamatan. Jadi tidak hanya kemacetan tapi juga keselamatan. Kita bisa bayangkan mahasiswa yang mepet-mepet, datangnya buru-buru, tidak hanya menumpuk di satu tempat menghadapi kemacetan, tapi juga rawan terhadap keselamatan atau kecelakaan. Dan ini yang terjadi menurut informasi dari Satuan Pengaman atau Security kita dan Pak Kelurahan Tembalang ya. Jadi tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus ya, di daerah Kelurahan Tembalang kan banyak jalan-jalan tikus dan sebagainya. Nah, itu juga Pak Lurah juga menyampaikan informasi semacam itu, adanya kepadatan dan kecelakaan ya. Itu kira-kira Mas dan Mbak. Untuk Tembalang itu kan ini ya Pak, perlahan tumbuh menjadi kawasan, dari yang kawasan urban menjadi kawasan yang dari kawasan rural terus mengalami ke urban.
Nah, terus dari pemerintah Kota Semarang sendiri terutama, itu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang saat ini dan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi itu? Terutama kan ini bakal semakin banyak masyarakat yang melakukan komuter, terutama dari wilayah-wilayah samping seperti Ungaran dan juga dan lain sebagainya. Apalagi belum lagi kita harus mengantisipasi kemungkinan urban sprawl yang terjadi itu. Itu bagaimana yang bisa dilakukan oleh Kota Semarang? Ya, kalau berdasarkan informasi ya dan diskusi kami dengan pemerintah Kota Semarang ya, dalam hal ini kalau dari Departemen Pendakian dan Kota itu kan sangat dekat ya dengan Pemda Kota Semarang ya. Ada beberapa kebijakan Pemkot Semarang yang terkait dengan ini. Salah satunya adalah feeder ya untuk BRT itu, sehingga itu bisa paling tidak mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Jadi itu bisa sedikit mengurangi. Kenapa sedikit ya? Karena memang tidak bisa menggantikan 100% ya. Itu dari angkutan umumnya. Kemudian kalau Mas dan Mbak jalan-jalan ke belakang Undip, itu sudah ada pembukaan jalan baru yang ke arah Jangli. Nah itu juga diharapkan bisa mengurangi beban lalu lintas, terutama yang dari daerah bawah gitu ya. Yang membebani di Jalan Setiabudi dan Jalan Prof. Sudarto pada umumnya. Memang untuk Jalan Banjarsari itu Jalan Timoraya atau Jalan Kolonel Imam Suparto itu memang masih menjadi masalah ya, karena pertumbuhan perumahan di daerah Mateseh dan Rawasari itu sangat tinggi dan itu kelasnya jalannya adalah kolektor primer, sehingga memang itu menjadi jalan lingkar dalam untuk Kota Semarang yang akan nyambung dengan nanti jembatan yang menghubungkan dengan Gunung Pati. Jadi kira-kira kalau untuk yang terkait dengan transportasi, kebijakan Pemkot seperti itu. Ya, mungkin tidak terlalu membantu menyelesaikan masalah, tapi paling tidak sudah ada upaya-upaya itu. Dan satu lagi mungkin BRT ya, BRT-nya sudah masuk ke kampus, nah mungkin itu bisa mengurangi. Itu kira-kira. Mungkin itu Pak, kan saya pernah mengingat tulisan Bapak yang tentang Smart City. Ya. Apakah Smart City bisa diterapkan di Semarang untuk saat ini? Ya, sebenarnya malah beberapa konsep Smart City itu sudah diterapkan. Jadi ada yang namanya saya lupa namanya, tapi itu bisa melihat kondisi-kondisi lalu lintas di perempatan ya. Jadi di Semarang ini sudah ada sekitar 110 CCTV ya yang dipasang. Nah, kenapa itu bisa kita anggap sebagai Smart City? Jadi kalau kita bisa melihat itu, kita bisa menentukan rute perjalanan dan sebagainya. Kemudian sebenarnya ada lagi yang terkait dengan kemacetan di Undip yang terkait dengan Smart City, itu adalah salah satu penyebabnya itu karena lampu lalu lintas ya. Kalau disingkat APIL ya, APILnya yang di depan masjid kampus. Nah itu salah satu yang menjadi observasi kami yang menjadi masalah. Masalahnya apa? Green time-nya ya. Jadi setelan untuk hijau, lampu hijaunya itu terlalu pendek. Sehingga kalau Mas dan Mbak itu pada jam puncak nanti ya, Februari nanti, pertengahan Februari itu, mari kita lihat bersama-sama ketika siang hari gitu ya, terutama jam 1 itu macetnya bisa ngelok sampai ke Bundaran. Nah itu kenapa? Karena green time-nya itu terlalu pendek. Nah dengan Smart City sebenarnya itu bisa di setel ya, di set berdasarkan panjang antrian. Nah sebenarnya itu yang kami mau rekomendasikan ke pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Perhubungan ya, sehingga itu lebih responsif sifatnya. Kalau untuk Undip sendiri sebenarnya sudah mengantisipasi dengan tenaga satuan pengamanan yang sangat responsif untuk mengatur, tapi kan itu tidak akan cukup manakala ada hambatan di depan masjid kampus itu ya. Nah, itu kira-kira
kalau salah satu konsep smart city-nya yang ada di Semarang adalah seperti itu ya. Salah satunya adalah CCTV yang bisa diakses. Itu bisa diakses kalau di Mix Smart atau apa gitu kan. Kemudian pengaduan juga ada gitu kan, pengaduan kemacetan, sehingga bisa ditanggapi secara langsung. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah melihat dari tren yang ada dari tahun kemarin, dari tahun 2020, terutama tahun 2022 atau 2023 ini, apakah bakal ada peningkatan peningkatan kemungkinan kemacetan di sini, dan kira-kira itu apa penyebabnya dan apakah itu bisa diuraikan untuk saat ini? Iya, kalau dari tren ya, kita bicara kalau ke depan itu, kalau di kami di PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota itu, pertama melihat tren itu dari data seri sebelumnya. Kemudian dari beberapa skenario atau beberapa rencana ke depan. Nah, kalau kita gabungkan itu bisa menjadi suatu penilaian kondisi di masa depan yang lebih kompleks ya. Yang pertama secara pertumbuhan itu naik ya, jumlah penduduk Semarang naik, jumlah mahasiswa undip juga ya alhamdulillah naik gitu ya, karena prestasi kita gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya itu ya. Kalau itu kan indikator makro ya. Tapi kalau kita melihat dari indikator spasialnya ya, pola spasial, karena sebenarnya permasalahan kemacetan ini kan adalah ruang dan waktu ya. Waktunya sama dan ruangnya ya, polanya terjadi di mana saja. Kalau kita lihat pertumbuhan perumahan ya di daerah hinterland itu kan juga cukup tinggi, apalagi sekarang sudah perekonomian makin membaik setelah pasca pandemi gitu ya. Nah, Mas dan Mbak bisa lihat di daerah Rawasari dan sebagainya itu, atau misalkan kalau saya sering menugaskan mahasiswa itu untuk trip counting ya. Nah, jadi bisa melihat bagaimana jam pagi itu seberapa crowded Jalan Setiabudi, Jalan Banjarsari dan sebagainya seperti itu. Artinya trennya akan naik dan tentu saja masalah kemacetan juga akan semakin kompleks gitu ya. Tapi ya mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan sebenarnya kapasitas jalan kita itu masih bisa. Tinggal bagaimana mengaturnya saja. Tadi kan yang hubungannya dengan activity tadi ya, sistem aktivitasnya. Satu itu, kemudian angkutan umum jangan lupa ya. Angkutan umumnya mungkin bisa diperbaiki ya. Bukan diperbaiki sih, ditingkatkan ya. Yang tadinya feeder yang hanya kapasitas 12 gitu ya. Mungkin sekarang bisa lebih besar lagi gitu ya. Karena demand feeder di Banyumanik itu termasuk yang tinggi dibandingkan feeder di daerah Mijen ya dan sebagainya seperti itu. Kalau Mas dan Mbak jeli melihat banyak di halte-halte itu anak-anak sekolah yang tidak terangkut gitu ya. Karena itu sangat murah, hanya 1.000 untuk anak sekolah. Dan ya sebenarnya kaitannya dengan smart city tadi, dengan dipadukan dengan smart city, kapasitas ditingkatkan. Kapasitas itu ditingkatkannya tidak hanya dengan menambah volume armada, tapi bisa dengan memberikan layanan menambah armada pada jam-jam puncak gitu. Jadi jam-jam puncak mungkin 1 menit sekali feeder itu datang, tapi pada jam non puncak ya mungkin hanya 15 menit. Sekarang ini kalau untuk feeder yang saya tahu 12 menit ya, 12 sampai 13 menit. Nah, itu kan masih sangat kurang ya. Artinya gini, ketika anak-anak sekolah atau katakanlah mahasiswa berangkat gitu ya, dia terlewat satu feeder atau satu armada, dia harus menunggu 12 menit. Which is di situ akan menambah waktu untuk time travel. Tapi kalau misalkan itu 1 menit atau 2 menit lah, kalau 5 menit itu juga udah mulai ini ya. Apalagi budaya kita kan mepet ya dan sebagainya. Nah, itu mungkin akan lebih bisa. Jadi perpaduan antara public transport dan smart city itu mungkin bisa menjadi solusi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan masih bisa ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah penambahan trayek juga menjadi sebuah solusi di sini? Penambahan trayek secara teori ya, tapi harus hati-hati dalam penambahan trayek.
Jadi ketika penambahan trayek itu sudah memperhatikan sistem aktivitas, kembali ke aktivitas tadi ya. Sistem aktivitas itu adalah waktu bepergian dan dari mana ke mana. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk penambahan trayeknya ya. Selama itu dikelola oleh BRT atau Pemkot, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kalau penambahan trayek itu dilakukan oleh swasta, akhirnya tumpang tindih dan rebutan penumpang. Kalau di sini kan tidak, karena Pemkot itu by the service untuk yang BRT-nya itu. Jadi kosong atau isi tetap sudah dibayar si BRT itu. Nah, jadi penambahan trayek bisa jadi memberikan solusi asal dilakukan dengan pertimbangan sistem aktivitas yang tepat ya. Kira-kira seperti itu. Saya jadi tertarik saat ingin bahas tentang penambahan trayek, karena beberapa daerah hinterland kita bisa tahu bahkan sudah sampai ke Ungaran tuh. Kan urbanisasi dan tanda kutip itu kan sudah sampai ke Ungaran, lebih ke atas lagi. Terus belum lagi kita tahu ada Jateng itu juga menjadi alat komuter juga akhir-akhir ini tuh. Dari yang Kendal ke Semarang itu kan sudah mulai tercipta jalur-jalurnya. Dan lagi kita harus mengantisipasi, ya Semarang kan ada sebuah kota besar dan beranjak menuju ke metropolitan pastinya sebagai kota perdagangan tuh. Dan itu apakah ini menjadi sebuah solusi yang bisa berdampak panjang atau? Iya, sebenarnya untuk public transport itu kan suatu keniscayaan untuk suatu kota besar ya, dan itu menjadi tugas pemerintah ya untuk menyediakan layanan itu. Hanya saja kita harus hati-hati terhadap jenisnya, gitu ya, jenis public transportnya. Saat kapan kita menggunakan BRT, feeder, even ke MRT nantinya, gitu ya. Selama ini kalau saya lihat sih sudah cukup bagus ya, artinya tidak hanya kota, tapi sudah aglomerasi dari kota, Kedung Sepur dan sebagainya. Kan sekarang kan Pemprov juga sudah mengembangkan sampai Bawen, sampai ke Grobogan dan sebagainya. Hanya saja kan kalau kita melihat dari konsumen, kelemahan dari public transport itu adalah tidak door to door service. Ya, jadi ketika tidak door to door service, maka yang terjadi adalah travel time yang tinggi, apalagi pada saat karakteristik aktivitas manusianya. Kalau karakteristik aktivitas manusianya itu dalam tanda kutip relatif stabil ya, saya berkantor di sini gitu ya, dari rumah gitu ya. Nah, itu mungkin tidak masalah. Tapi ketika karakteristiknya sangat mobile gitu ya, misalkan Pak tukang gitu ya, atau mungkin jasa asuransi atau online shop yang sebagainya seperti itu akan sangat susah untuk kita gantikan ya pergerakan kendaraan pribadi itu gitu ya. Kalaupun iya, berarti memang harus door to door service, nah dan itu akan sangat mahal kan nantinya. Saya pernah mensampel mahasiswa saya. Dia di depan rumahnya itu ada halte BRT. Tapi setelah saya tanya, kamu ke kampus naik apa deh? Naik motor. Kenapa? Ya mungkin BRT di depan rumah saya ada, tapi sampai di Undipnya saya masih harus jalan kaki. Itu satu. Kemudian BRT itu selalu penuh misalkan ya, sehingga saya tidak nyaman. Saya harus berganti moda gitu ya. Mungkin pas awal saya berdiri, kemudian duduk, dapat tempat duduk kan. Nah, kemudian setelah sampai di kampus saya masih harus berjalan kaki dan sebagainya. Nah, jadi selain dari karakteristik itu juga habit kita ya, kebiasaan kita yang manusia door to door service juga, itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangan angkutan umum di Semarang pada khususnya ya. Karena orang pada malas jalan gitu ya, malas jalan itu bukan karena tidak hanya karena malas dari budaya, tapi mungkin dia membawa sesuatu, carryingnya, kemudian iklim tropis, kemudian jeleknya fasilitas pedestrian gitu ya. Nggak usah jauh-jauh kalau misalkan Mas dan Mbak itu jalan bukan di sini ya, tapi di daerah dekat gerbang itu, betapa tidak secure kita ketika kita berjalan gitu, karena tidak hanya keselamatan tapi juga naik turunnya itu membuat tidak nyaman gitu ya.
jalannya kan kadang naik gitu ya Pak ya. Iya, naik, kemudian kadang-kadang dan sangat tidak ramah difabel. Nah ini juga masih menjadi PR kita. Kasihan sekali difabel yang ada di Semarang ini. Sebenarnya kami masih melakukan penelitian tentang difabel tapi belum selesai ini ya. Jadi bagaimana mereka bergerak gitu ya. Nah, mostly itu masih menggunakan mereka terkendala dengan angkutan umum. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka memodifikasi kendaraan pribadi gitu ya. Sehingga itu ada komunitasnya gitu. Nah tapi untuk ke angkutan umumnya masih belum dan memang susah gitu ya. Terus kalau berkaitan dengan ojol katakanlah transportasi online, apakah itu juga bisa menjadi solusi untuk masalah ini? Ya, ojol itu kalau misalkan jadi kita lihat dari servisnya ya, dari servisnya itu sangat memudahkan kita gitu ya, sangat memudahkan kita. Tentu saja akan mengurangi kendaraan pribadi kita ya. Tapi ada sisi yang negatif ya. Kalau ini sumbernya dari Pak Lurah ya, Pak Lurah Tembalang, Pak Mariono. Itu sebagian besar kecelakaan itu karena ojol. Karena dia nyambi buka aplikasi ya terjadilah bisa laka tunggal, bisa laka ini. Nah, tapi sebenarnya ojol ini itu kalau di pemerintahan kami itu bisa dianggap sebagai feeder untuk BRT. Jadi kalau saya sebutnya e-feeder karena dia Nah, alangkah baiknya kalau dalam konsep smart city tadi itu dipadukan sehingga ketika kita membuka aplikasi BRT sebenarnya sudah ada bis yang saya naiki ya mau ke UNES itu baru sampai mana, sehingga saya ke halte itu kalau nggak mau nunggu lama itu saya berangkat dari tempat saya itu jam berapa. Nah kalau itu bisa diintegrasikan dengan ojol mungkin untuk mengatasi masalah malasnya berjalan kaki itu gitu ya. Nah, jadi mungkin itu bisa digunakan sebagai sebagai alternatif ya untuk dikaitkan dengan konsep smart mobility dalam smart city. Itu bisa digunakan untuk yang ride ya. Nah kalau untuk yang car itu sebenarnya kalau kita sikapi dengan bahwa itu tidak sendiri gitu ya, sharing, maka itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ya kepadatan lalu lintas gitu ya. Tapi kalau sendiri-sendiri ya sama aja. Tapi kalau misalkan bertiga gitu ya, nah itu akan mengurangi, pada konsepnya seperti itu. Mungkin cukup sih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebagai penutup juga. Apa yang sedang Bapak teliti untuk akhir-akhir ini? Ya, sebenarnya yang saya teliti itu lebih kepada ada beberapa sih ya yang sedang saya kembangkan itu adalah modeling untuk bangkitan lalu lintas pada guna lahan ya, terutama guna lahan perdagangan ya. Jadi itu bisa kita modelkan ya berdasarkan luas, berdasarkan omset dan sebagainya, itu kita bisa perkirakan tarikan dan bangkitannya. Nah, sehingga dari situ kita bisa memperkirakan ya. Kalau misalkan kan kita bisa lihat di sepanjang jalan Durian itu kan banyak kafe-kafe dan sebagainya. Nah, itu kita bisa perkirakan bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan gitu ya. Dan ini bisa membantu Pemda untuk memberikan semacam perizinan dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang tentang smart city itu ya, penggunaan teknologi itu untuk katakanlah mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan pengguna gitu. Nah itu yang sedang saya teliti. Nah sebenarnya kalau dari mungkin sedikit tambahan ya, kalau dari masyarakat sendiri di Tembalang itu Pak Lurah itu mengatakan kalau macet itu mereka senang. Artinya apa? Ekonominya bergerak gitu. Jadi sebagai salah satu indikator. Jadi mungkin bisa dicatat juga bahwa kemacetan itu tidak hanya menjadi masalah, tapi juga menjadi indikator dari geliat ekonominya. Jadi kepadatan lah, bukan kemacetan ya. Jadi cuma ya itu tadi ya bisa menjadi
masalah, tapi juga bisa menjadi indikator dari berkahnya gitu, dari Undip, aktivitas Undip di situ. Nah, mungkin itu bisa jadi quote penutupnya mungkin ya. Iya. Artinya kemacetan itu bisa jadi masalah, tapi juga bagi itu bisa menjadi indikator untuk kesejahteraan, karena ekonominya juga ikut menggeliat. Oh iya. Nah, terima kasih Pak, mungkin cukup dari kami.